Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo net, thanks lu udah balik lagi ke channel Asodik ini. Dan di video om gadget kali ini gue mau bahas tentang smartwatch dari Huawei, yakni Huawei Watch GT 2 yang versi female 42 mm. Kalau misalnya tahun kemarin gua udah unboxing dan gua review, gua pakai selama hampir 1 tahun itu Huawei Watch GT versi pertama, tapi yang male. Sekarang gua lebih memilih yang nyobain yang female atau yang 42 mm, karena untuk yang versi tahun ini yang GT2 itu yang buat cowoknya tuh gede banget nets, diameternya itu 46 mm dan kayaknya nggak cocok di tangan gue yang kurus ini. Jadi gua lebih memilih ini, dan ini nggak cewek-cewek banget sih bentuknya. Sebenarnya tinggal ganti strap aja udah lebih terkesan cowok gitu. Dan ini gue beli second, warisan atau lengseran dari AA Gogon, gonta ganti HP. Thank you AA Gogon udah mewariskan ini ke gue. Dan kalau harga barunya di pasaran Edinet, harganya mulai dari 2,2 juta sampai 2,2 juta di e-commerce. Jadi 2,2 juta kalau yang versi cowoknya itu mulai dari 2,5 juta sampai ada yang 2,8 jutaan kalau yang kulit. So langsung aja lah kita buka. Kalau misalnya yang di unboxing kemarin itu gua cobain si Watch Fit. Nah ini gue suka banget dan ini emang terbaru di tahun ini. Kalau misalnya Watch GT2 agak ketinggalan hampir setahun karena ini di akhir 2019 nongolnya. Sekarang gue nyobain yang beneran smartwatchnya gitu. Kalau ini kan hybrid ya, setengah smartwatch, setengah smart band. Nah sekarang kita cobain yang beneran smartwatchnya dari Huawei yang terbaru, kan Watch GT3 itu belum keluar gitu. Ya ini jamnya udah nyala lah. Tadi udah sempat gua nyalain sih sebenarnya. Ini re-unboxing jadinya. Terus di dalamnya kemasannya ya seperti biasa, seperti pada umumnya smartwatch Huawei ya, kayak di Watch GT 1 tahun kemarin. Itu bedanya cuma itu warna hitam, ini warna putih kemasannya. Ini ada kabel data atau untuk kabel chargingnya, bentuknya dari USB Type E ke USB Type C. Ini masih sama. Next lah, ini ada buku manual sama kartu garansi nih, tebal banget seperti biasa Huawei. Ya setebal ini gitu. Next ada silika gel, ada stiker. Ini ada magnetic chargernya. Jadi ini sistem chargingnya masih sama kayak di Huawei Watch GT 1. Dia pakai 2 pin magnetik. Dan ini dipasang di arah yang sesuai, langsung nempel gitu. Tinggal dicolokin ke kabel data, terus ke adaptor charger. Oke, kosong. Udah nggak ada apa-apa lagi. Tebel kardusnya doang, isinya dikit. Ya, ini dia nets jamnya, namanya beli barang second ya, tapi ini masih mulus banget sih Agogon, bener dah. Padahal dia pakai kayaknya ini nggak disimpan. Itu udah nggak ada yang kletek-kletek lagi karena ini second ya. Langsung gua bahas aja spesifikasinya itu kayak yang ada di sini nih, kalian bisa baca sendiri. Nah, yang paling gua notice dari perbedaannya dengan seri yang GT1 itu sekarang layarnya udah AMOLED. So, jadi warna hitamnya tuh udah pekat banget, lihat. Jadi yang kelihatan hanya kayak angkanya doang net. Selain itu kalau AMOLED berarti dia udah bisa pakai always on display. Nah, itu yang pertama gue notice. Kalau dari segi baterai ini masih sama sih kayak Watch GT1. Kalau yang female klaimnya sampai 7 hari, kalau yang male sampai 14 hari gitu. Masih sama aja kayak yang dulu. Terus sensor-sensornya sih lebih lengkap daripada yang GT1. Ini ada beberapa sensor yang di GT1 itu nggak ada. Dan juga fiturnya bertambah dibanding yang ada di GT1. Nah ini sensor TrueSync ya, punya Huawei untuk detak jantung, oksigen dan segala macam. Dan ini bahannya plastik ya nets. Jadi kayak plastik tapi seluruh frame sekelilingnya itu metal. Makanya dia bobotnya itu lumayan berat ya, khas dari smartwatch atau jam. Beda kayak bukan smartwatch ini. Beda kayak Watch Fit yang hybrid. Jadi ini bahannya full plastik dan enteng karena dia tujuannya supaya ringan kayak smart band. Kalau ini ya udah namanya smartwatch kayak gitu. Terus ininya udah quick release strapnya, dan ukurannya 20 mm. Jadi bisa kalian ganti ke strap apapun yang ukurannya 20 mm. Contohnya Samsung Galaxy Watch Active, kemudian Huawei Watch kemudian Amazfit Bip. Bisa pakai strap-strapnya Amazfit Bip dan banyak kok. Ini dicopotnya juga gampang, tinggal gitu doang. Jadi bukan kayak smart band yang khusus
mekanismenya cuma buat satu tipe itu doang. Kalau misalnya smartwatch begini tuh enaknya universal, bisa pakai strap apapun, yang penting ukurannya 20 mm. Dan ini juga sama kayak Mito yang waktu itu gua unboxing. Ini samanya kayak Mito Gear 20. Nah, oke, strap gitu doang. Dan bahan strap bawahnya ini cukup lembut, dia nggak terlalu bertekstur kayak di Watch GT1. Ujung ikatan talinya itu metal, ada logo Huawei-nya. Kita copot dulu watch fit gua dan kita cobain pakai jam yang beneran jam, kalau kata Mas Wasa Wirman, ya nggak? Jam itu bulat, bukan kotak kayak gini. Ya karena ini menurut gue, ini gue mengkategorikannya gelang sih atau smart band. Kalau jam ya ini si Watch GT ini. Begini tampilannya ketika di tangan, pas kan? Bener, memilih yang 42 mm dibanding yang 46 mm. Itu gede banget yang 46 mm kayaknya. Dan ini nggak ada frame samping kacanya, jadi miris banget net, langsung kaca ngelengkung 2,5D kayak gini. Mirisnya kenapa? Kalau misalnya kepentok tembok gitu kan, tek, langsung ke kacanya. Dan ini akan susah nyari anti gores atau tempered glassnya karena ngelengkung ujungnya. Kalau misalnya dulu di Watch GT1 kan ujungnya ada framenya, jadi yang kepentok besinya duluan, dan kacanya bisa gua pasangin tempered glass bulat biasa gitu, enak. Terus kita lihat menu-menunya aja deh. Ini cuma unboxing jadi sebentar aja ya net. Ini tampilan antar mukanya, kalau ditekan lama kalian bisa ganti-ganti watch face. Yang ini watch face-nya sekarang ada banyak banget. Nampung di sini aja udah sampai 14-15. Kalau misalnya bosan juga bisa pakai aplikasi Huawei Health yang ada di handphonenya. Itu ada banyak sekarang, jauh lebih banyak dibanding dulu Watch GT1. Nah kalau udah tinggal pilih. Terus kalau kita swipe ke atas, ini seperti biasa toggle atau tombol-tombol untuk akses beberapa pengaturan setting, night mode, getaran, alarm, dan juga always on. Terus di bawah ada notifikasi, kalau misalnya kita aktifin notifikasinya. Geser ke sini, itu aktivitas kita seharian masih nol semua ya, namanya baru buka dari kardus. Dan ini yang belum ada di Watch GT tahun lalu, itu player music. Sekarang ada player musicnya. Terus ini harus connect ke sini ya. Ini adalah cuaca, harusnya telepon cuaca. Terus ini buat detak jantung yang dia akan terus mendeteksi selama full 24 jam kalau kita pakai terus. Terus ini tombol back dan tombol olahraga kalau default. Jadi ini kita bisa langsung pilih jenis-jenis olahraganya. Kalau tombol yang atas itu baru menu keseluruhan. Ada olahraga, rekaman olahraga, ini masih sama kayak tahun lalu, status olahraga, denyut jantung, dan ini juga baru nih. Ada untuk oksigen SPO2. Nah, untuk deteksi oksigen, ini rekaman data aktivitas yang tadi. Sleep monitoring masih ada, terus sleep. Nah, sekarang ada yang baru lagi namanya stress monitor. Jadi ini kalau dikonekin ke handphone bisa mencatat biodata dan kebiasaan kita. Kemudian AI-nya mengkalkulasi itu bahwa kita stres atau enggak di kondisi detak jantung yang ada saat kondisi tersebut gitu. Bagus lah. Terus latihan pernapasan juga baru, atau udah lama ya, gue lupa deh. Terus musik yang tadi bisa jadi controller untuk kamera juga sekarang. Terus ada barometer. Nah ini baru juga, sensor barometer sama aplikasi barometernya, dan juga ada sensor kompas. Nah ini harus dikalibrasi dulu net. Nanti ini nunjukin arah sih, ya namanya kompas gitu kan. Dan inilah bedanya dengan yang lebih murah. Ini harganya cuma 1,5 juta, ini sampai 2,2 juta lebih. Bedanya sampai 700.000 nets, dan di sini nggak ada sensor kompas sama barometernya. Itu kenapa ini lebih mahal. Selain bahannya metal, ini juga sensornya lebih lengkap. Terus ada stopwatch, cuaca, pengatur waktu, alarm. Ini standar sih semua, temukan pesan saya, pengaturan. Ya, ini bisa connect ke earphone Bluetooth kalian dan bisa buat nyetel musik. Oke, ini beberapa pengaturan lagi. Udah sih, sesimpel itu. Jadi, terus untuk connectin ke handphonenya tetap pakai aplikasi andalan Huawei, yakni Huawei Health. Ini tinggal ke perangkat. Nah, ini masih gua connectin ke Watch Fit, tapi tinggal gua hubungin aja ke Watch GT2 ini sih. Tuh, langsung terkoneksi dan kita bisa tahu status macam-macam. Sama ini yang gue bilang, watch face-nya sekarang udah ada. Terus di scroll ke bawah itu nggak habis-habis, loading terus. Lebih banyak daripada tahun kemarin sekarang. Itu sih, nanti semua aktivitas lu terekam di sini, baik tidur, stres, detak jantung, sampai ke aktivitas olahraga. Kalau misalnya lu pakai mode sportnya dan dipakai olahraga, itu ada. Untuk IP ratingnya ini tetap yang 50 ATM ya, daya tahan airnya sampai 50 meter dipakai berenang. Dan ya hampir sebagian masih sama kayak di Watch GT pertama, tapi ada banyak tambahan sensor dan juga fitur. Desainnya juga keren menurut gua. Jadi ini cocok buat dijadiin jam ke sehari-hari gitu. Cuma
Kalau buat sleep monitoring, pengalaman gua waktu di Watch GT, karena dia besi, berat, ganjel, nggak nyaman buat dipakai tidur. Kalau buat sleep monitoring emang enaknya yang enteng-enteng kayak gini. Kayak smart band juga lebih enak buat sleep monitoring. Kalau misalnya smartwatch agak susah ya. Biasanya gua kalau tidur malah dicopot dulu waktu zamannya pakai Watch GT 1. Itu dia Nets. Ya, kalau kalian pilih yang mana sih? Pilih Watch Fit apa pilih yang jam beneran boot ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan sekian aja unboxing doangnya. Gua Alisodiq pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat lo yang udah nonton by the way. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.